Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarata Nuradila, NIM C93219094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembagian dunia dalam Islam, atau disebut dengan Dal al-Islam dan Dal al-Harbi dan Dal al-Ahdi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah hukum humaniter. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kawasan dunia, yakni daerah di bawah pemerintahan Islam. Penduduknya adalah kaum muslimin yang sejak lahirnya para fuqaha atau ahli hukum Islam membagi kawasan dunia ini menjadi dua, yakni Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Nah, pengertian dari kedua tersebut yakni negeri damai dan negeri perang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori Dar al-Islam. Apa sih Dar al-Islam itu? Dar al-Islam itu negara yang semua atau mayoritas penduduknya itu kaum muslimin yang pasti dikuasai dan pemerintahannya tersebut yakni dari kaum muslimin itu tersebut, walaupun tidak terdiri, meskipun penduduknya tidak terdiri dari kaum muslimin, demikian juga negeri ini yang diperintah dan dikuasai oleh non-muslim, selama kaum muslimin yang berada di dalamnya atau di tempat tersebut melahirkan hukum-hukum Islam. Lebih lanjut, kaduri yang menganut agama itu atau mereka kemudian masuk Islam, dan golongan penduduk yang beragama lain dibiarkan atau disebut dengan zimim, yang ingin tetap menjalankan agamanya biarpun harus membayar jizyah atau pajak kepala. Dan kaum muslimin itu mempunyai hak, yakni hak penduduk. Hak golongan penduduk yang beragama Islam mempunyai sebagian hak dan tunduk kepada aturan Islam yang menurut perjanjian khusus tentang pergaulan tentang kaum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dal al-Harb. Apa sih Dal al-Harb itu? Dal al-Harb itu mencakup semua negeri yang bukan negeri Islam, yakni tidak berada di bawah kekuasaan kaum muslim atau tidak tampak di dalamnya hukum Islam, baik negeri ini diperintah oleh sebuah negara atau beberapa negara, baik di antara penduduk yang terdapat Islam ataupun penduduknya tidak beragama Islam, dan bisa melahirkan hukum dan penduduknya yang beragama Islam tidak bisa melahirkan hukum Islam. Dan telah itu sendiri atas negara dan masyarakat di dunia Islam. Penduduk negara ini diacap kali dinamai dengan mereka yang tidak percaya atau tidak beriman. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Yang pertama, kaum muslim. Ada dua persyaratan dasar kewarganegaraan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 72, yakni beriman dan merupakan penduduk asli suatu negara Islam yang berdomisili di negara Islam. Seseorang yang meskipun beragama Islam belum menghentikan ketaatannya terdapat negara non-Islam dan belum berhijrah ke negara Islam bukan dan tidak dapat menjadi warga negara Islam. Sebaliknya, semua orang yang beriman, apakah mereka dilahirkan di negara Islam atau tidak, atau telah berhijrah di negara Islam, merupakan warga negara Islam dan menjadi saudara satu sama lainnya. Yang kedua, kaum zimim. Apa sih kaum zimim itu? Kaum zimim adalah penduduk non muslim dari kawasan Islam yang melaksanakan hukum Islam. Dalam hal ini berhubungan dengan kepercayaan mereka, menetapkan untuk selamanya hukum dan konstitusi sistem politik Islam di bawah Islam tanpa melihat apa agama atau kepercayaan mereka. Boleh juga terdiri dari kaum orang agama Kristen, Yahudi, atau Majusi. Apa sih Majusi itu? Majusi itu pemeluk agama Zoroaster, orang-orang Sabiah atau penganut sembahan yang lain, atau pula orang-orang yang tidak mempunyai agama sama sekali, yakni ateis. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.